wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya didampingi oleh Mang Watin. Kita akan ngobrol santai mengenai corona. Nah, kita akan menyimak bagaimana pemaparan Mang Watin dan pendapatnya dari sisi kebudayaan. Corona itu apa sih dan apa implikasinya? Ya, bagaimana Mang Watin? Ya, selamat siang guys. Wah, saya juga pakai guys. Dikit. Selamat berjumpa kembali bersama saya Mang Watin ya. Jangan dianggap serius karena ini hasil utak-atik batuk saya berdasarkan literatur zaman dahulu yang coba saya pelajari, bahwa corona yang seperti berkembang saat ini sangat menakutkan, penularannya begitu masif. Itu apa sih? Kalau dalam zaman dahulu itu disebut pagebluk. Pagebluk itu dari bahasa Jawa. Ya, dari bahasa Jawa. Jadi timbulnya sebuah wabah penyakit itu dinamakan pagebluk. Jadi bahasa Jawanya pandemi atau wabah itu pagebluk. Pagebluk namanya. Dan orang dulu biasanya dengan datangnya pagebluk yang dilakukan itu baritan. Apa itu baritan? Baritan itu kalau dalam zaman sekarang itu sedekah. Jadi sedekah untuk tolak bala. Jadi biasanya itu warga berkumpul di tengah jalan atau di perempatan-perempatan membawa makanan sambil baca doa-doa untuk menangkal wabah. Zaman sekarang itu referensinya dari mana, Pak Rasid? itu sebenarnya diawali dari zaman dulu, zaman waktu sebelum Sunan itu kan, sebelum Islam lahir itu, konsepsi baritan dengan jalan ataupun apa itu kan dulu pakainya ingkung, Mas. Apa itu? Ingkung itu dia memakan daging manusia. Jadi yang dianu itu apa namanya, daging manusia, sesajennya itu arak putih dan lain sebagainya. Oh, berarti itu semacam tumbal gitu. Ya, untuk tumbal. Kalau zaman dulu tumbal namanya. Tumbal lalu tumbalnya itu dimakan. Berarti kanibalisme dong. Ya, sebelum Islam masuk itu di wilayah Jawa itu masih banyak orang seperti itu masyarakatnya. Nah, ketika datangnya para wali, khususnya, ketika menyaksikan kebudayaan yang sudah berkembang di Jawa saat itu, mereka serta-merta tidak menolaknya, tapi kemudian diadaptasi ingkung tadi, diubah menjadi bekakak ayam, panganan ayam, tumpeng, dan kemudian doa-doa untuk bangsa arwah dan lain sebagainya itu diganti dengan ya sholawatan, tahlilan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau orang zaman dulu. Nah, kalau saya pelajari dalam literatur, Jadi dulu, ini literaturnya bisa disebutkan apa, dari mana? kalau dalam Jangkar Jayabaya, itu kan kita sudah memasuki era zaman edan. Ya, maksudnya ketika pasar hilang kumandang, ya, pasar artinya sepi, tidak ada keramaian. Kemudian kedung hilang jerone, artinya kan yang dalam itu jadi dangkal. Pasar hilang kumandangnya. Itu kalau untuk konteks saat ini bagaimana? Pasar sepi kan pasar saat ini. Ketika corona itu waktu 2 sampai 3 bulan yang lalu, pasar itu kan ditinggalkan. Apakah beralih ke dalam 5 tahun terakhir ini itu pasar online sudah berkembang pesat? Ya itu salah satunya ditandai dengan pasar online tadi. Berarti kan tidak ada transaksi secara verbal. Ya bisa dikatakan seperti itu, tapi itu macam sign, tanda
bahwa zaman itu mencapai zaman itu. Kalau dalam kata Romo Warsito, dalam cara cenderungnya bahwa nah, saat ini terjadinya Sabtu Palungan janji. Nah, beberapa janji di mana kenapa ditagih janjinya bahwa orang Jawa sudah hilang Jawanya. Ketika kita sudah kehilangan arah, masyarakat sudah orientasinya sudah jauh berubah. Apa itu? Kalau menurut saya, sekarang coba bayangkan Pak, ada nggak orang yang cita-citanya jadi wali? Mungkin ada. Sebagian besar, Bagian besar ya ininya jadi dokter, jadi pilot. Padahal kalau kita telusuri dalam sejarah kebudayaan Jawa, orang yang ibaratnya mencapai kesempurnaan itu bukan material, bukan apa namanya kendaraan yang menjadi cita-cita, tapi kesempurnaan itu. Makanya mereka kalau zaman Hindu mereka jadi Brahmana, kalau dalam Islam mereka bisa mencapai titik tertinggi dalam beragama, Jaita, Uttara, dan sebagainya. Jadi di kita sekarang ada disorientasi. Lihat saja pejabat yang sudah kaya malah korupsi. Kalau dalam zaman Hindu dulu, zaman Kalingga, zaman Ratu Sima, sebelum Kediri berdiri itu mereka kasta terendah, orang yang mencari kekayaan. Kasta ketiga, Waisya, orang-orang yang masih mencari kekayaan. Kita sudah disorientasi sekarang, lebih mengagumkan material. Apakah kalau begitu bahwa cita-cita menjadi orang kaya itu salah? Tidak salah, tapi apakah itu benar? Ya selama cara yang benar. Kalau menurut saya sih nggak masalah. Memang nggak masalah, tapi apakah itu tujuan final itu? Oh ya bukan. Ya tergantung pribadi masing-masing. Itu tergantung pengalaman, tergantung doktrin, pengalaman apa, ilmu yang dia pelajari, doktrin dan sebagainya kan. Jadi kaitan dengan corona, kenapa? Nah, secara kebudayaan ketika ditagih itu, ketika Jeng Sunan Kalijaga membaca surat-surat sebelum Romo Warsito ya, Jayabaya mungkin dia baca. Dia melahirkan tembang, masih dengan syair, yaitu lir-ilir. Lir-ilir, tandur dewi sumri, tak ijo royo-royo, tak sembuh temanten. Artinya, ayo pada bangun. Semua sudah ditanam, sudah hijau royo-royo. Tapi jangan ibaratnya terlena. Ketemu temanten aja, seperti pengantin baru. Sama ada Penumbuhan apa yang salah euforia. dengan pengantin baru. Dalam kebudayaan Jawa, kalau misalnya sudah melibatkan pengantin, itu sudah melibatkan tumbal. Oh, makanya kalau di terorisme kalau disebut pengantin berarti dia bunuh diri. Bunuh diri, itu pun di zaman modern sudah ada literatur begitu, mas begitu. Makanya sekarang corona ini ya itu pengantin itu yang dimaksud. Nah, tak hijau royo-royo Ya karena indahnya itu jadi terlena. terlena seperti pengantin baru. Seperti pengantin yang baru, hidupnya penuh dengan euforia, penuh dengan gairah. Tapi sebenarnya ada disorientasi di situ yang kita nggak paham, yang sebenarnya kita nggak sadar. Maka Selanjutnya bocah angon, bocah angon penek no paneno blimbing kudu. Ingat, pertama kali kata bocah angon itu ada dalam literatur Sunda. Oh, enggak. Di Injil juga ada. Ya, pengembala, bukan bocah angon, pengembala. Ya kan bocah angon itu pengembala. Pengembala. Tapi mungkin yang dimaksud dengan bocah angon ini bukan pengembala. Kalau pengembala kan nabi ya.
Iya. Kalau sini bocah Angon dalam konsepsi bahwa besok kalau Sunda atau Jawa hilang budinya, prasasti Prabu Siliwangi, maka carilah bocah Angon. Siapa bocah Angon? Nah, itu ya kita cari. Bocah Angon yang rumahnya itu di dalam gua, pintunya batu dekat sungai. Bukannya bocah Angon itu biasanya diidentikan atau disimbolkan sebagai seseorang yang bisa memimpin. Nah itu carilah pemimpin. Artinya rumahnya di dalam gua tidak suka kemewahan, pintunya bahkan batu, ini bisa menutup. Yang penting tidak kena cuaca. Dekat air yang mengalir. Amalnya terus mengalir. Panekno dinding kuwi. Kanggo basuh Dodot itu. Nah, oke. Kenapa belimbing yang dipanen? Iya. Bukan pohon mangga. Ini pertanyaannya. Kenapa dinding? Iya. Itu ruasnya ada berapa? Kayaknya sih 5. Itu. Ada nggak yang lebih dari 5? Nggak ada. Selalu 5. Selalu 5. Makanya dengan syarat 5 perkara. Syariat Islam 5 perkara sholatnya. Kalau dalam kebudayaan malima. Mau 5 hindar. Kanggo basuh dodot iro. Nih. Dodot pakaian. Iya, dodot pakaian saya tahu. Tapi apa hubungannya kalau secara makna harfiahnya? Apa hubungannya belimbing dengan pakaian? Nah, membersihkan kotoran-kotoran. Apakah zaman dulu itu untuk membersihkan pakaian menggunakan belimbing? Ya nggak mungkin juga, malah mau belimbing nanti malah gatel semute. Kalau itu sanepo, kalau dalam bahasa Indramayu, kalau orang Jawa itu sanepo. Kalau dalam bahasa sini itu namanya wangsalan. Ada makna tersembunyi di balik itu. Belimbing artinya kita menjalankan hal kebaikan termasuk syariat yang diperintahkan oleh yang di atas. Belimbing, kanggo basuh dodot tiro. Dodot tiro itu apa? Pakaianmu, ragamu, penyakit hatimu dan lain sebagainya bersihkan. Basuh dodot tiro, dong mana jelumatan. Yang sobek dijahit. Ditambah, dijahit. Misalkan dulu sembayangnya kayak saya yang sholatnya masih bolong-bolong, ya katakan rajin lah saya. Tambah seperti itu. Mumpung padang rembulannya, mumpung jembar lapangan, mumpung masih hidup, Mumpung padang rembulan masih bercahaya rembulan. kenapa bukan matahari? Karena kalau ada siang sudah ada malam. Karena kalau itu simbol bahwa mumpung masih hidup, biasanya itu adalah simbolnya matahari, seperti bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa umur umat Yahudi itu seperti dari pagi sampai zuhur, dan Nasrani itu dari zuhur sampai asar, kemudian Islam itu dari asar sampai maghrib. Berubah sebentar lagi. Kenapa malam hari? Menandakan matahari. zaman ini dalam kegelapan. Zaman ini dalam kegelapan, masih untung ada cahaya bulan yang menerangi, masih ada orang-orang baik yang menuntun kita ke jalan kebaikan. Itu kenapa malam hari yang disimbolkan. Mumpung padang rembulannya, mumpung jembar lapangannya masih banyak, kita bisa jalan kemana-mana. Ya. Setelah itu ya suro menang, kemenangan. Itu Pak. Oke. Lalu apa hubungannya lagu Ilir ini dengan corona? Ya itu tadi, zaman kegelapan seperti ini, simbolisasinya adalah kalau menurut saya belimbing, pohon belimbing, seperti belimbing, semua dong-domana jelumatan, tingkah lakunya, budinya, syariatnya kepada Tuhan,
Itu yang harus dibenahi. Selain secara lahiriah saya nggak mau bahas. Secara keilmuan zaman modern sudah bahas, banyak yang dibahas. Itu silakan dilakukan. Tapi coba bayangkan mari virus gedenya seberapa? Ya ukurannya dalam nanometer lah. Sekarang work from home, orang dengan mana-mana. Rumah ada pintunya enggak? Ya semua rumah ada pintunya. Virus bisa masuk kan? Ya kalau berdasarkan ukuran bisa, tapi kalau karakteristiknya kan kalau virus corona. Tapi kemungkinannya kan masih bisa, kemungkinannya masih bisa kan? Iya. Nah, rumah. Misalkan yang dimaksud rumah itu berarti bukan rumah itu, kembali ke rumah. Misalkan raga yang dimaksud adalah raga kita. Apakah raga kita ada lubang-lubang? Lebih besar lubang mana dengan virus? Lubang hidung, lubang mata. Kemungkinan masih tertular juga. Kalau kita yang dimaksud adalah raga kita. Ya, tapi kan berdasarkan penelitian itu bahwa virus ini menyebar melalui cairan. Cairan yang terbawa dari ingus kita. Pokoknya ada droplet, ada sentuhan. Nah, kalau misalkan tidak ada media itu, virusnya tidak bisa pindah secara otomatis. Beda dengan virus yang menyebarnya lewat udara atau istilah medisnya airborne. Seperti kayak kalau nggak salah virus apa yang di Afrika tuh Ebola itu bisa menyebar lewat udara. Nah kalau yang corona ini dia harus lewat droplet. Nah makanya, tapi kemungkinan ada orang main ke kita droplet di daun pintu dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita itu disuruh jaga jarak. Jaga jarak, sedangkan kebutuhan manusia hidup normalnya apa? Sosialisasi. Itu sudah nasnya bertentangan gitu Pak. Secara kemungkinan itu nggak mungkin itu orang hidup nggak bersosialisasi. Sosialisasi ya karena kita manusia kan makhluk sosial. Nah. Sekarang kan media sosial itu bisa lewat online dan segala macam. Tapi tetap touch-nya beda. Ya, Orang bertemu langsung dengan berkomunikasi lewat telepon beda. Nah, yang saya maksud di rumah tadi raga bukan masuk ke dalam. Ada apa di dalam hati? Apakah kemudian bisa tertular hati? Bisa, karena bersentuhan dengan lubang-lubang indera kita. Itu berarti hatinya bukan. Dalam hati ada apa? Ada denyut. Apakah denyut bisa berhenti? Bisa berhenti kalau itu tertular. Berarti bukan denyut juga. Di dalam denyut ada apa? Ada amarah. Amarah apa? Mungkin tidak bisa tertular. Tapi emosi tertular. Akhirnya nggak bisa kemana-mana emosi. Orang menyendiri buat. Enggak juga. Atau yang orang hobinya menyendiri. Ya, tapi sebagian kecil. Secara manusianya orang tuh makhluk sosial tetap nggak betah sendirian. Nah, berarti di dalam setelah itu ada rasa, ada rosok. Di sini goro-goro itu yang harus kita tahu arti goro-goro. Dalam literatur pewayangan goro-goro itu goleti, roh-rosok. Nah, goletanlah rasa di dalam hatimu yang sudah hilang. Di situ corona tidak bisa masuk. Rasa apa yang? Nah itu, silakan cari masing-masing. Sampai ketemu Bang Martin, cari sendiri rasa apa yang sudah Anda hilang dari rasa Anda. Oke, cari saja Mas Ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.